Oke, balik lagi di Rudy On Pod di sini sama saya Rudy Wicaksono. Hari ini gue akan ngebahas memilih. Nah, ini ceritanya nih butuh bahan hiburan nih kan kalau di rumah aja kan. Nah, gue akan ngebahas antara Netflix, Amazon Prime Video atau HBO Go. Kenapa sih gue cuma ngebahas tiga itu? Gitu. Gue cuman langganan di tiga itu doang gitu. Nah, apa sih sebenarnya itu kan sekarang lagi happening banget nih ya layanan-layanan streaming ya, streaming film gitu-gitu. Ada juga yang bajakan, ada juga yang berlangganan secara resmi seperti yang gue sebutkan tadi gitu. Kita sebutannya platform OTT ya, over the top. Sebenarnya masih banyak banget lagi platform OTT itu, ada Disney Plus, ada Hulu, ada iFlix, ada apa lagi ya, Hook yang udah sekarang udah nggak ada. Kemudian ada GoPlay yang lokal punya. Tapi jangan lupa layanan streaming ini itu biasanya per region beda. Misalnya Netflix ada region Eropa, ada region Asia, bahkan region Jepang pun juga beda gitu. Ada juga region Amrik. Nah, kalau zaman dulu bisa-bisa tuh diakalin pakai VPN. Itu zamannya si Netflix belum bisa dinikmati secara resmi ya di Indonesia ya. Kita bahas berikut ya. Lo sering banget denger kan kalau misalnya kayak teman-teman lo di sosmed mereka pasang status Netflix and chill, Netflix and whatever lah gitu. Bing watching gitu, atau kalau misalnya kita di Indonesia nyebutnya nonton maraton gitu. Nah, Netflix itu terutama Netflix Asia itu kontennya lebih, menurut gue pribadi lebih dinamis daripada Netflix US. Kalau yang gue tahu, gue juga nggak tahu karena gue juga nggak bisa akses juga kan sekarang ke Netflix US atau Netflix Europe gitu. Tapi yang sangat gue pahami adalah Netflix Asia itu library-nya curated banget, dan ya kita sekarang bisa lihat kan, lo bisa nonton Money Heist, lo bisa nonton Dark, lo bisa nonton Stranger Things gitu. Itu kan gak melulu dari Hollywood ya. Stranger Things yes dari Amerika gitu, dari Hollywood, tapi Dark itu dari Jerman, sementara Money Heist itu dari Spanyol. Nah, masih banyak banget lagi sih keunggulan Netflix terutama yang di Asia. Kalau buat gue pribadi sebagai pecinta film, gue suka. Kenapa? Karena gue nggak melulu nonton film dari satu region aja gitu, tapi gue menikmati banget film-film dari Asia, film-film dari Eropa gitu, film-film dari India pun juga bahkan ada gitu. Kalau dari Jepang nggak, mungkin nggak terlalu banyak, tapi kalau dari Hong Kong itu banyak banget. Dari yang film lokal lokal kita juga ada kayak AADC 1, AADC 2, terus kemudian ada The Nights Come For Us, habis itu ada Sebelum Iblis Menjemput, kemudian ada apa lagi ya, gue agak lupa sih karena gue gak terlalu merhatiin juga. Harganya berapa sih si Netflix ini nih? Kalau lu berlangganan normal ya, berlangganan itu mereka tuh harganya start from 109.000 belum sama tax sampai 169.000. Yang murah itu biasanya kalau gue nggak salah ya, itu lu cuma bisa nonton di satu device, kemudian kualitas gambar itu SD, standard definition. Nah, kemudian yang gue ambil yang paket yang tengah 100, ada lo, gue lupa deh, 140 atau 150 ya, itu gue dapet kualitas gambar full HD. Kemudian gue bisa sampai up to 4 device, atau gue bisa bikin 4 profile. Jadi profile itu gunanya untuk kayak misalnya gue nonton apa, bini gue nonton apa, anak gue nonton apa, itu jadi nggak kecampur aduk gitu. Bahkan gue bisa restricted konten-konten yang terlarang, yang belum bisa ditonton sama anak-anak kecil gitu. Kalau yang paling mahal yang 169.000 itu kualitasnya udah sampai 4K. Device-nya gue juga lupa, mungkin up to 6 device sampai 8 device ya, gue nggak tahu juga tuh karena gue nggak langganan, karena TV gue pun juga di rumah masih full HD semua. Dan kebetulan seingat gue di library-nya Netflix pun konten yang 4K juga nggak banyak gitu. Sekarang yang udah paling enak lagi nih, Netflix itu mayoritas dia available ada di semua, hampir semua ya, smart TV, misalnya Samsung, LG, Sony, bahkan sampai merek-merek murah yang Cina-Cina, Koka, terus apa lagi tuh, apalah itu merek-merek itu. Nah, tapi nggak semua, memang nggak semua smart TV sih bisa bisa play Netflix. Mayoritas yang udah bisa mainin Netflix itu mereka ada tombol button Netflixnya di remote-nya. Xiaomi ya bisa tuh, Xiaomi TV itu udah Netflix certified, ada karena ada shortcutnya. Dan itu ya udah, lu cuma tinggal nonton aja gitu, enak kok gitu. Algoritmanya juga oke, ya oke banget, saking oke-nya Money Heist bisa tiba-tiba naik daun gitu tanpa ada promo. Kemudian kualitas apps-nya oke. Ini gue paling seneng nih dari Netflix itu, rekomendasi filmnya ke gue itu benar-benar cocok banget buat gue. Misalnya gue kayak suka nonton film yang berbau thriller, berbau sci-fi, dystopian. Nah, itu tuh kalau mereka misalnya update library, masukin konten baru,
itu langsung keluar tuh filmnya untuk buat jadi kayak lo nextnya nonton ini aja gitu, rekomend ke gue gitu. Menurut gue tuh bagus banget. Kemudian nah ini yang paling teman-teman tungguin tuh adalah Netflix sekarang udah nggak diblokir lagi ya sama Telkom ya, terutama sama IndiHome. Dan itu kayak semua teman-teman gue yang pakai IndiHome akhirnya mereka yang alhamdulillah udah nggak perlu pakai VPN lagi, udah nggak perlu pakai ini lagi. Ya udahlah, mungkin udah sadar, mungkin mereka juga menyadari kalau Netflix itu emang bagus gitu. Dan I think kalau menurut gue, kalau as long lo mengaktifkan parental parental control ya, itu lo bisa kok untuk restrict anak-anak lo untuk nggak nonton gitu. Lo bisa masukin security pin. Dan ya lo harus bijak lah, lo kalau nonton film bijak-bijak aja lah gitu. LSF ya bukannya nggak perlu ya. Konten yang di Netflix tuh yang mendidik juga banyak kok, banyak banget. Dokumenter juga banyak banget, lo mau nonton anak kecil juga banyak banget. Jadi I think agak berlebihan ya kalau LSF Netflix harus disensor demi kemajuan, demi menjaga bangsa. Itu bullshit sih menurut gue. Tapi kalau Netflix dikenain pajak itu gue setuju, karena nambah income negara gitu. Oke, next one kita punya HBO Go. Nah ini HBO Go nih, kalau lu bener-bener cuma pengen nonton mainstream blockbuster, mendingan lu langganan HBO Go. Why? Karena isinya mayoritas film Hollywood sama film-film Hong Kong Mandarin yang Jackie Chan, Tony Leung, ya itu semuanya ada di HBO Go. Dan database-nya mereka benar-benar update banget. Jadi film yang kayak baru tayang like 8 atau 9 bulan yang lalu itu udah ada. Nah, dan di HBO Go ini lu juga bisa menikmati konten orisinalnya ya, kayak misalnya Band of Brothers, Game of Thrones, kemudian Westworld. Nah, True Blood, dan itu juga banyak juga film-film box office dari Jepang gitu. Dan dari Korea dan dari Hong Kong juga banyak. Untuk harganya si HBO Go sendiri itu lo bisa langganan, kalau lo pakai Telkomsel lo bisa langganan yang paket Maxstream itu kalau nggak salah lo udah dapat subscribe. Kalau gua nggak salah lagi itu kayaknya cuma 60.000 deh. Itu murah banget soalnya. Asli, lo cuma bayar 60.000 lo bisa dapat HBO Go subscribe, lo bisa download filmnya, dan ya udah pokoknya lo enjoy aja gitu. Kemudian atau lu juga bisa kalau misalnya lu mau senengnya paketan gitu ya, lu juga bisa pakai paket yang Halo Play. Itu lu dapat HBO Go, itu lu dapat View, dapat ada apa lagi tuh paket itu, gua nggak terlalu ngikutin. Atau lu misalnya berlangganan, seinget gue berlangganan IndiHome yang paket ada HBO-nya, atau First Media yang lu ada paket ada HBO-nya, itu lu udah otomatis berlangganan. Jadi lu cuma tinggal download aja, lu masukin user ID lu gitu. Ini apps TV-nya itu bagus, menurut gue bagus banget, tapi suka banyak error. Jadi sometimes kayak lu baru play, tiba-tiba lagi berapa menit putus. Gue rasa sih bukan masalah jaringan ya, gue nonton Netflix sama mana aja tuh gitu, gue nonton YouTube streaming nggak pernah putus. Jadi emang gue rasa dari kualitas apps-nya nggak memadai menurut gue, mungkin ada sedikit bagi gitu. Dan gue paling sebelnya banget kalau nonton HBO Go itu bumper HBO-nya gengges banget, jujur aja. Enggak banget, tiba-tiba nongol aja gitu, ting, HBO 5 detik. Lo kayak, ya warning bagus sih, ada warningnya, cuman alangkah baiknya kalau lo warningnya taruh di kiri atas kayak di Netflix, apa ditaruh di mana kayak, jadi tipis aja kayak 5 detik udah hilang. Jadi gue nungguin lama banget sih, cuman buat nungguin bumper loading doang gitu. Gue lumayan gak sabaran soal itu ya. Apalagi kalau misalnya lo lagi pause, terus lo ke WC, terus lo pengen resume lagi, lo mesti nungguin lagi tuh bumper tuh 5 detik tuh. Itu ganggu menurut gue. Sama kalau ada trouble lagi, gue nggak tahu ya, karena gue udah uninstall dari HP gue si HBO Go ini nih. Gue cuma install di TV. Di apps-nya itu kalau misalnya gue pakai Chromecast, gue casting ke TV, itu suka banget putus-putus. Nah itu coba deh, itu timnya HBO Go mohon banget, harap dibenerin. Untuk yang ketiga, Amazon Prime Video. Nah ini Amazon Prime nih agak jarang terdengar nih. Ini konten Amazon Prime ya sama, mayoritas isinya film Hollywood, walau tidak, database-nya tidak sebanyak Netflix, tidak sebanyak HBO Go ya, mungkin belum, yang region sininya belum. Tapi juga banyak film Asia, banyak film Eropa, konten anak kecil juga ada gitu. Nah kemudian ada apa aja sih konten originalnya? Kalau lo suka nonton apa sih, Jack Ryan itu ada. Kemudian lo ada Treadstone tuh spin-off seriesnya Jason Bourne. Kemudian sama ada Tales from the Loop, ini semacam kayak serial
mirip Black Mirror versi happy banget gitu. Jatuhnya lagi sih ya seperti alternatif ya gitu, dari Netflix, cocok banget bagi yang suka film Hollywood, tapi mungkin lo nggak dapetin banyak film blockbuster ya, mungkin belum sebanyak HBO Go kalau menurut gue. Harga paketnya itu seingat gue itu 90.000 per bulan, bisa dibayar pakai GoPay atau pakai kartu kredit. Nah kemudian yang gue suka banget dari Amazon Prime itu apps-nya oke banget, sama oke ini kayak Netflix, baik di handphone maupun di smart TV. Tapi yang di TV ngeselinnya itu ini ya sih, karena dia kontennya masih sedikit mungkin ya, jadi kayak sengaja banget dipenuhin. Let's say misalnya lo ada The Purge season 1, nah lo pencet The Purge season 1, terus tiba-tiba lo geser ada lagi tuh Purge, tapi kecil banget tulisannya season 2. Like ini kayaknya sengaja banget sih dibanyak-banyakin banget database-nya gitu, tapi ya udah nggak apa-apa, mungkin nantinya ke depan dia akan memperbanyak koleksinya, hopefully ya gitu. Kalau misalnya subscribernya juga banyak ya pasti kontennya juga banyak dong otomatis. Itu apa namanya, jadi itu aja sih masukan gue untuk Amazon Prime. Nah kemudian pasti teman-teman juga banyak banget yang nanya mana sih yang paling oke dari 3 apps itu. Menurut gue semuanya oke, tiga-tiganya oke. Tapi kalau misalnya disuruh berlangganan itu balik lagi, cuman kalau misalnya disuruh cuman pilih satu, balik lagi ke kalian. Lo maunya yang mana dulu nih? Mau nonton film blockbuster semuanya, lo pilih HBO Go. Lo pengen nonton film-film indie, film-film yang nggak mainstream amat, tapi gue juga masih pengen nonton blockbuster, lo pilih Netflix. Gue pengen film kayak Netflix ada ya pokoknya mediocre lah gitu, yang average semuanya adalah bisa dinikmati gitu. Udah lo pilih aja Amazon Prime, sama aja kok semuanya kok. 3 apps itu oke banget. Dan satu lagi harapan gue itu, gue sebenarnya Disney Plus ya. Disney Plus tuh menurut gue bagus, dan gue berharap banget mereka cepat-cepat rilis secara official di region Southeast Asia gitu. Selain lo bisa nonton semua Marvel Cinematic Universe, Disney Plus itu juga ramah banget sama keluarga, kemudian terutama konten anak-anak ya, dan database film Disney ya. Kebetulan gue juga lumayan suka film-film Disney, itu banyak banget yang klasik-klasik terutama. Kemudian sekarang jangan lupa lagi mungkin apa namanya, buat teman-teman yang masih menggunakan streaming bajakan ya, please jangan dulu lah gitu. Industri film kan lagi mati nih gara-gara COVID, dan kita juga sangat berharap semoga industri film cepat kembali pulih dan kita bisa menyaksikan film-film yang menghibur kita lagi. Saya Rudy Wicaksono pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, kalau misalnya diskusi isi komen di bawah. Bye.